warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang biasa kita sebut dengan MP Kuant begitu. Kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana teori di dalam sebuah penelitian. Penelitian itu kata kuncinya adalah sebuah aktivitas gitu ya, ilmiah begitu, yang bersifat ilmiah. Kenapa? Karena mencakup 3 aspek, yaitu syaratnya adalah rasional, yang kedua adalah empiris, dan yang ketiga adalah sistematis. Oke, insya Allah teman-teman masih ingat tentang apa itu empiris, apa itu rasional, dan apa itu sistematis begitu. Kalau lupa ya silahkan dibuka lagi gitu ya, buku-bukunya atau catatannya. Nah, sebuah penelitian itu dilakukan karena adanya gap begitu ya, karena adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi atau fenomena yang ada begitu, yang dimana gap itu menjadi sebuah masalah dalam penelitian. Maka di dalam sebuah penelitian, ketika kita sudah menemukan apa rumusan masalahnya, tahapan selanjutnya adalah menemukan atau mencari gitu ya, teori yang paling sesuai dengan fenomena sosial yang ingin kita ketahui jawabannya di dalam sebuah penelitian begitu. Ya. Nah, teori gitu. Sering kan teman-teman mendengar teori begitu. Nah, apa sih sebenarnya teori? Oke, jadi menurut Sugiono tahun 2018, teori itu merupakan kumpulan dari konsep, definisi, proposisi gitu ya, yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baku gitu ya, tidak berubah-ubah, dan itu berguna untuk meramalkan, menjelaskan, dan juga sampai pada melakukan monitoring atau kontrol begitu atas sebuah fenomena sosial gitu. Jadi itu definisi teori. Pentingnya teori dalam sebuah penelitian bahwa dengan menggunakan teori gitu kita akan mampu untuk membatasi gitu ya cakupan atau sekup gitu ya penelitian yang akan kita lakukan gitu. Kita juga akan nanti mampu gitu menentukan metode apa yang paling sesuai untuk memecahkan masalah, untuk menemukan jawaban atas kejanggalan atau atas masalah yang ada di dalam fenomena sebuah masyarakat begitu. Kalau metodenya sudah ditemukan gitu ya, metode yang terbaik sudah ditemukan, maka gitu teori ini juga nanti akan membantu kita dalam menentukan bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisis data, sehingga gitu akan dapat memprediksi gitu fakta atau temuan yang akan dibahas, yang akan diperoleh dari hasil penelitian. Oke, mungkin masih belum nyambung ya gitu. Apa sih Bu Wuri gitu teori? Oke, jadi paling mudahnya teori itu adalah landasan gitu ya yang akan kita gunakan untuk membuat ulasan atau pembahasan di dalam penelitian yang kita lakukan gitu. Contoh misalnya kalau kita orang komunikasi, teori yang sering digunakan misalnya tentang teori komunikasi massa. Salah satu teori komunikasi misalnya kita bicara tentang media gitu, maka di dalam teori media itu ada namanya teori 5W1H. Teori ini kemudian menjadi dasar begitu ya pengembangan ilmu komunikasi. Ketika bicara tentang media gitu, maka pasti mengandung unsur 5W1H. Apa sih 5W1H gitu? Ingat atau belum tahu gitu. Ya, 5W1H itu adalah what, who, why, when, how gitu. Itu teorinya. Jadi teori media massa tadi itu akan digunakan untuk
peneliti yang gitu ya nanti mengangkat fenomena sosialnya atau masalah sosialnya yang berkaitan dengan media massa gitu. Kalau nanti berbicara tentang komunikasi massa pada halayak luas, maka bisa saja menggunakan teori komunikasi yang selama ini dikenalkan oleh Laswell gitu, di mana ada 5 unsur juga begitu. Who, say what, ya kan? Who, say what, dengan menggunakan channel apa, in which channel begitu, kemudian bagaimana responnya dan sebagainya. Ini contoh-contoh teori yang kemudian akan menjadi dasar kita melakukan penelitian. Nah, di dalam penelitian kuantitatif begitu, teori itu sudah harus siap sebelum ke lapangan. Sehingga tidak boleh istilahnya gitu ya, kalau di dalam penelitian kuantitatif, teori itu coba-coba dulu baru kemudian ke lapangan. Peneliti harus yakin dulu bahwa teorinya sudah sesuai dengan apa yang nanti akan dilakukan dan ingin dihasilkan dari kegiatan penelitiannya. Nah, di penelitian kuantitatif begitu, teori yang digunakan itu sama dengan variabel yang ada di dalam penelitian. Maksudnya apa? Jika kita meneliti di dalam sebuah penelitian itu ada 2 variabel, maka gitu ya, teori yang kita gunakan juga 2. Contoh, misalnya kita akan meneliti tentang pergeseran komunikasi keluarga dengan adanya pandemi COVID-19 gitu. Maka teori yang kita gunakan nanti berkaitan dengan komunikasi organisasi, karena keluarga itu adalah kelompok terkecil gitu ya, bisa menggunakan komunikasi organisasi dan kelompok begitu. Kemudian pada juga teori tentang pergeseran budaya gitu. Ini contoh saja bagaimana pentingnya gitu ya kita mengetahui teori yang paling sesuai dengan isu yang ingin kita angkat dalam sebuah penelitian. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa teori itu yang paling sesuai dengan penelitian kita? Satu kuncinya, apa ayo? Iqra. Apa sih Bu Iqra gitu? Iqra itu adalah membaca, dan itu sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Isra gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti silahkan dibaca lagi Al-Qur'annya gitu ya, dibaca terjemahannya apa sih Iqra yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika kita bicara tentang membaca, maka apa yang harus dibaca begitu? Banyak gitu ya, referensi yang kita bisa baca itu sangat banyak untuk bisa menemukan sebuah teori yang sesuai, yang paling sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Membaca jurnal itu wajib bagi seorang peneliti. Membaca buku, entah yang buku cetak ataupun e-book begitu. Membaca sumber-sumber yang berasal dari website yang terpercaya gitu ya, bukan website yang asal-asalan atau abal-abalan gitu. Kemudian selain membaca buku, maksud saya juga bisa dengan melakukan apa? Observasi atau pengamatan lingkungan sosial kita begitu. Ketika kita melakukan pengamatan kemudian kok menemukan kejanggalan dari apa yang semestinya terjadi tetapi kok seperti ini, nah itu bisa menjadi sebuah fenomena sosial yang kita angkat menjadi penelitian gitu. Televisi, nonton TV itu juga bisa menjadi salah satu cara begitu untuk nanti teman-teman menemukan topiknya apa hingga nanti kemudian menemukan teori yang paling sesuai. Kuncinya adalah Iqra, bacalah gitu.
yang dibaca bisa buku, tulisan teks gitu, yang dibaca juga tentang situasi lingkungan sosial bahkan nasional dan global yang saat ini ada. Cukup banyak isu yang hari ini kita bisa kaji dari aspek komunikasi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Misal ini ya teman-teman, ingin melakukan penelitian tentang pola komunikasi dosen prodi komunikasi Universitas Islam Indonesia pasca pandemi COVID-19 gitu. Di situ nanti sudah akan muncul yang namanya teori komunikasi organisasi, dan yang kedua adalah teori tentang pola jaringan komunikasi begitu. Jadi tolong diingat begitu ya, ketika bicara teori dalam penelitian kuantitatif, jumlah teori itu sama dengan jumlah variabel yang ada dalam penelitian gitu. Oke, gimana? Sudah mulai ada gambaran gitu atau tambah bingung? Ya, mudah-mudahan sudah mulai ada gambaran. Nah, pentingnya teori di dalam sebuah penelitian kuantitatif ini karena dengan menggunakan teori itu gitu ya, teori ini akan menjadi landasan bagi kita sebagai seorang peneliti kuantitatif untuk yang pertama, merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan awal gitu. Nah, bagaimana menentukannya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan bahwa teori itu akan berfungsi atau akan kita gunakan untuk begitu menentukan variabel dalam penelitian gitu. Variabelnya apa gitu di dalam penelitian ini. Dan yang ketiga, dengan teori yang kita gunakan ini maka akan bermanfaat, akan memandu kita pada saat menyusun instrumen penelitian. Nah, biasanya instrumen penelitian kita itu wujudnya atau bentuknya berupa kuesioner gitu. Nah, ini teman-teman nanti kita bisa berdiskusi gitu ya melalui forum e-learning kita dengan materi pada kesempatan ini. Dan di dalam penelitian gitu bisa kalian menggunakan pendekatan induktif, bisa juga menggunakan pendekatan deduktif ketika kalian kemudian mengkaitkannya dengan teori yang kalian sudah pilih begitu. Ya, saya rasa demikian pembahasan kita hari ini tentang teori begitu ya. Dan mohon maaf jika tadi banyak belepotannya gitu dalam proses penyampaian materi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua tentang pentingnya teori di dalam sebuah penelitian kuantitatif. Satu hal, apakah gitu ya, teori itu tidak boleh berubah ketika sudah pengambilan data? Iya, tidak diperbolehkan berubah karena ini penelitian kuantitatif. Ketika berubah teori maka sangat mungkin nanti akan berpengaruh pada perubahan variabel penelitian. Sehingga apa? Data yang sudah dikumpulkan itu bisa saja tidak sesuai lagi dengan perubahan yang terjadi. Oke teman-teman, itu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mari kita akhiri pertemuan pada hari ini begitu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.